Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sagung Dumadi. Selamat datang di channel ini teman-teman ya. Jangan lupa yang baru bergabung, dibantu untuk like dan subscribe-nya. Untuk mendukung channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman ya, atau saudara-saudaranya ya, yang sedang mengalami keluhan di lambung ya, baik itu luka lambung atau gastritis atau GERD ya, permasalahan di asam lambungnya. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan membacakan salah satu komen dari teman kita namanya Kak Sentut ya. Ini Kak Sentut ini udah lama biasanya komen ya. Oke, kita bacakan dulu komennya untuk Kak Sentut. Akhirnya saya tanya lagi Mas. Silakan Kak Sentut, tanya ya, silakan ya, bebas. Mas, ciri-ciri luka lambung itu apa saja? Mohon dijelaskan ya Mas, tapi jangan bikin takut. Matur nuwun Mas. Oke Kak Sentut, memang benar ya. Kita itu harus bisa memberikan penjelasan eh, yang tidak menakut-nakuti. Jadi yang menerima informasi ini agar tidak tambah stres, teman-teman. Itu penting. Karena apa? Ketenangan pikiran kita adalah setengah dari kesembuhan, gitu ya. Jadi belum sembuh total, tapi setengah udah sembuh. Itu kuncinya itu, teman-teman ya. Oke Kak Sentut, barangkali kalau ada salah satu konten saya yang mungkin agak membuat takut, mohon maaf ya. Namun secara kesadaran saya berusaha membuat konten yang tidak membuat takut sehingga ketenangan kita dapatkan ya, dan kesembuhan akan maksimal untuk kita dapatkan juga gitu ya. Jadi kita awali dari ketenangan jiwa kita. Ketenangan jiwa kita ya, ketenangan pikiran kita ya, sehingga apa? Kesembuhan nanti kita tarik biar cepat pulih gitu ya. Oke, untuk Kak Sentot, ciri-ciri luka lambung itu ya, yang paling umum itu ya di perut ya. Paham ya, perut ya. Perut itu dada ke bawah ya, paham ya? Area perut itu dada ke bawah. Itu sering terasa panas, sering terasa perih, atau sering terasa seperti disayat-sayat atau nyeri gitu. Nah, pada luka lambung yang masih belum begitu dalam ya, untuk lukanya Kak Jentut itu rasanya panas. Biasanya perut panas itu sebelum makan atau setelah makan. Karena apa? Sebelum makan biasanya asam lambung kita keluar ya. Dan setelah makan asam lambung kita juga keluar. Nah, panasnya itu biasanya asam lambung kita ini mengenai luka. Nah, oleh karena itu terasa panas, terasa perih, bahkan terasa nyeri banget. Nah, seperti itu. Dipahami Kak Sentuh dan teman-teman semua, ciri-ciri luka lambung itu kalau masih biasa-biasa itu biasanya panas ya, panas gitu ya. Biasanya panasnya itu ya, kalau kita itu habis makan yang pedas, kemudian makanan yang asam-asam, kemudian makanan yang terlalu keras ya, strukturnya keras ya, strukturnya keras itu juga eh, pengolahan di lambung kan gerakannya semakin itu ya, semakin kenceng lah istilahnya seperti itu. Mengolahnya itu juga dia perlu kerja keras ya, asam lambungnya dan gerakan lambungnya itu, sehingga lukanya akan terasa lebih sakit lah istilahnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman dipahami, di bagian perut ada panas enggak? Ada perih enggak? Atau nyeri enggak? Kalau tidak ada berarti tidak ada luka lambung. Simpel sekali. Simpel sekali, sesimpel itu. Jadi keluhan di dada ini tidak sama loh ya dengan lambung, beda. Kalau keluhan di dada ini biasanya reflux itu GERD. Kalau di perut saja ya itu namanya gastritis atau luka lambung. Dipahami betul. Ya, untuk luka lambungnya, luka lambung itu biasanya nyerinya itu di ulu hati juga. Di sini ya. Masih area perut, belum ke dada, di tengah-tengah. Nyeri banget. Biasanya kalau nyeri di ulu hati, dia biasanya tembus sampai ke punggung. Nunjem gini rasanya, cut gitu rasanya. Itu ada luka. Lukanya di situ posisinya. Kalau tidak di situ biasanya di area perut panas, perih gitu ya. Nah, kalau teman-teman mengalami luka lambung seperti itu, dijaga pola makannya. Tidak boleh makan makanan yang dari tepung terigu ya. Tepung terigu ini bisa diolah menjadi berbagai macam makanan ya. Contohnya apa? Biskuit, roti tawar, roti gandum.
Jangan dikira ini makanan yang, "Oh ini sehat ini roti, ini sakit lambung saya kasih roti aja." Jangan Kak, jangan gitu. Saya sudah pernah menyatakan ya, jangan kasih roti Kak. Malah yang harus dikasih itu ya makan makanan yang alami gitu ya. Karena ini masih menjadi apa ya, kebiasaan umum, semisal, kita sakit ya pasti dikasih roti tawar. Nah, jangan samakan kalau sakit lambung teman-teman ya, jangan disamakan kalau lambung jangan dikasih roti tawar. Karena dia itu dari tepung terigu itu dari gandum, gandum itu mengandung protein gluten. Protein gluten itu kurang baik untuk apa? Untuk pencernaan. Nah, apalagi kalau kita sedang mengalami keluhan lambung, apalagi luka lambung, ya, jangan dimasukkan segala jenis produk dari gandum ya dan turunannya, segala jenis makanan pedas jangan, segala jenis makanan asam juga jangan ya. Kemudian segala jenis makanan ultra processed food ya, kerupuk-kerupukan, sosis, nugget, mie itu enggak boleh. Segala jenis makanan berlemak tidak boleh, soto, rawon ya. Daging jangan dulu ya. Kalau daging itu ngolahnya agak kerjanya agak keras ya, nanti agak bekerja keras ini lambungnya. Jadi yang aman tuh ayam, ayam pakai yang dada. Kemudian telur rebus aman gitu teman-teman ya. Tahu tempe sih kalau tahu oke lah, kalau tempe jangan dulu kayaknya ya. Namun kalau mau sedikit silakan. Kalau saya dulu nggak pakai tempe ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Paham ya ciri-ciri luka lambung seperti itu. Pertanyaan Kak Sentut dipahami betul. Jaga pola makan teman-teman ya, setiap jam minum air hangat, 1 jam sekali minum air hangat. Nggak usah banyak-banyak teman-teman, 3 teguk ya atau 4 teguk atau setengah gelas boleh. Yang penting lambung kita ini agar terhidrasi terus gitu ya. Jadi nggak sampai kering lah istilahnya seperti itu. Jadi maksimal ya jam 9 malam lah ya minum. Setelah itu kan kita udah istirahat jadi nggak boleh minum banyak-banyak apalagi setelah tidur ya. 1 jam sebelum tidur jangan minum banyak-banyak ya. Oke tadi itu tadi ya, jaga pola makan teman-teman, minum air hangat ya, minum air putih setiap 1 jam, airnya air hangat kalau ada luka lambung. Kemudian masukkan nutrisi-nutrisi untuk penyembuhan luka lambungnya. Bisa menggunakan pati garut atau kanji, ini yang umum digunakan ini ya. Ini diminum saat perut kosong. Jadi pagi bangun tidur minum air putih, bikin pati garut, kanji ya. Kemudian minum madu. Madunya ini madu pahit. Setelah minum madu pahit baru makan ya. Oke, setelah makan kalau mau probiotik boleh pakainya Proemban. Ini asam Kak. Apakah aman untuk gastritis? Aman. Ini tidak begitu asam. Jadi sebenarnya kan asam harus ditolak semua ya, harus dipantang dulu. Namun Proemban ini dia bisa gitu ya. Namun petunjuk di sini 15 mili, kalau saya 5 mili aja atau 1 sendok. Namun tanpa ini juga enggak apa-apa, kalau mau sembuh dulu enggak apa-apa. Kemudian luka lambung juga bisa menggunakan propolis. Nah, propolis ini juga bisa digunakan. Kemudian kunyit, diminum setelah makan siang, kunyit. Kalau madu lambung ya yang mengandung kunyit, saya rekomendasi Freshmark. Nah, beberapa produk-produk seputar lambung, teman-teman. Ini belinya di TikTok saya ada. Jadi saya affiliate-kan. Ini semua dari seller-seller ya yang saya pakai karena saya juga memakai juga teman-teman ya. Ini di TikTok saya ada. Nama TikTok saya Ruby Store seputar lambung ya. Dicari kalau mau ya. Saya setiap hari live di TikTok kurang lebih ya 1 sampai 1,5 jam setiap hari live. Dicek di sana ada. Oke, teman-teman seperti itu ya Kak Sentut ya. Barangkali bermanfaat video kali ini. Simpel sekali. Kalau di perut tidak ada perih panas, ulu hati tidak sakit, berarti tidak ada luka lambung. Sesimpel itu dan penanganannya juga sesimpel itu. Yang bikin tidak simpel adalah disiplin kita terhadap pola makan. Terkadang kita masih bandel ya. Udah enakan dikit ya. Jadi pemulihan luka lambung teman-teman, itu diantara waktu 3 bulan dan yang paling aman. 3 sampai 4 bulan. Ini makanan benar-benar dijaga. Gitu ya. Jadi benar-benar dipatuhi ya teman-teman ya. Pola makan dipatuhi betul, nanti akan bisa sembuh total. Oke teman-teman, cek video-video saya barangkali bermanfaat dan silakan komen ya. Oke teman-teman, sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.